Halo, ketemu lagi dengan saya Asraf di tutorial Rhinoceros Bahasa Indonesia. Kalau kalian belum melihat tutorial sebelumnya, silahkan klik link di atas. Jika kalian ingin melihat seluruh seri dari tutorial ini, silahkan klik link di atas. Oke, hari ini kita akan belajar soal seaplanes. Seaplanes itu merupakan grid dari environment yang ada di Rhinoceros, representasi dari aksis tapi cuma dua dimensi, entah itu X atau Y, atau X dengan Z atau Z dengan Y. Di sini kita punya benda aneh yang bakalan kita pakai untuk melihat cara kerjanya seaplanes. Seaplanes itu bisa kita buka di tab yang ada di atas ini. Dan kita bisa ketemu juga di menu view, kemudian ada set seaplane. Kemudian kita juga bisa ketemu di drop down menu di viewport, ada set seaplane. Nah, di seaplane kita paling gampang lihat di tab ini. Kita punya icon-iconnya yang cukup lengkap. Kita tidak akan ngebahas semuanya karena ada beberapa hal yang cukup mirip. Seaplane itu adalah grid ini, dan yang hijau ini adalah aksis Y, merah adalah aksis X. Tapi kalau misalnya kita pindah ke top, Y, ini kita bisa ketemu Y dan X. Tapi pada dasarnya kalau misalnya dilihat dari sini, sebenarnya ini adalah Z dan ini adalah X. Begitu juga dari depan, front, atau dari samping kanan. Kita kembali lagi di perspektif, kita kembalikan lagi benda aneh ini. Kalau misalnya kita mau punya satu titik, kita pengen menempatkan sumbu dari aksis itu di titik tertentu, kita tinggal klik yang ini, set seaplane origin dengan poin ini, maka si seaplane-nya akan pindah ke sana. Ini akan cukup berguna kalau seandainya kita punya objek yang cukup banyak, tapi kita misalnya pakai unit yang kecil, misalnya milimeter, tapi kita mendesain satu objek yang ukurannya bisa sampai beberapa meter, misalnya 2 atau 3 meter, jadi itu dia sudah out of range dari grid ini. Jadi si seaplane ini bisa kita pindahkan ke si objek tersebut. Misalnya kita ada di sini dan kita pengen seaplane itu berada di sini supaya kita punya guidelines. Misalnya kita taruh di sini dan seaplane-nya pindah di situ. Terus gimana kalau seandainya kita pengen si seaplane ini kembali ke originnya? Kita balikin ke sini, set seaplane ke world top. Dia bakalan balik ke titik 000. Selanjutnya ini kita juga punya set seaplane elevation. Jadi misalnya kita punya satu titik ini, dari titik awal origin tadi kita pengen naikin beberapa unit. Oke, tinggal kita ketik misalnya 500. Nah, maka si seaplane-nya akan pindah ke atas. Jadi sesuai dengan elevasi. Dan kembali kalau misalnya kita pengen balikin dia ke origin, kita tinggal klik si seaplane world top. Kemudian ini biasanya yang paling saya sering pakai adalah set seaplane to object. Dalam satu kondisi kita pengen memodifikasi satu surface yang akan sulit sekali kalau seandainya surface itu tidak sesuai dengan seaplane kita. Misalnya di surface yang miring ini, di permukaan yang miring ini. Jadi kita pengen, misalnya anggaplah kita ingin bikin box, dan box itu harusnya dia titik-titiknya ada di garis yang ini misalnya. Dan dia bisa paralel dengan ini atau perpendikular dengan si garis yang ini. Kan cukup sulit, anggap aja demikian. Hasilnya tidak sesuai dengan keinginan kita. Walaupun sebenarnya kita bisa bikin box dengan 3 poin. Tapi dalam problem ini kita bisa pakai si seaplane orient to surface. Nah, kita bisa lihat si seaplane ini sudah mengikuti surface yang kita klik. Sehingga dalam kondisi yang tadi kita bisa modeling sesuai dengan arah seaplane yang sudah kita buat. Gumball pun akan mengikuti seaplane yang sudah ada ini misalnya. Karena gumball juga kita bisa setting align to seaplane atau object atau world atau view. Waktu kita set to seaplane, maka si gumball-nya juga akan mengikuti aksis dari seaplane. Sedangkan yang lain ini tidak terlalu sering saya pakai. Silahkan kita ulik sendiri sesuai dengan keinginannya kita. Karena ini misalnya si seaplane ini hanya untuk mengarahkan untuk ke bawah atau ke atas, atau misalnya ke depan, samping, dan kanan kiri kan, dan segala macam. Dan seaplane ini yang kita buat ini juga bisa kita save di sini, kemudian bisa kita save, bisa kita import, kemudian kita bisa kasih nama. Jadi kita kasih nama apa, terserah kita. Kemudian ini adalah undo dan redo si seaplane yang sudah kita tempatkan tadi. Oke, kira-kira cukup singkat untuk penjelasan seaplane ini, tapi ini sangat berguna. Bahkan kalau seandainya
kita dalam posisi sangat sulit untuk modeling. Di sini kita juga punya surface misalnya. Kita pengen sisi plane ini ada di posisi yang agak aneh misalnya di sini. Kita atur aksisnya, akhirnya kita bisa modeling di daerah sini dengan lebih leluasa. Semakin kompleks objek yang kita modeling, maka nanti kita bakalan bertemu dengan si plane ini lebih sering. Kira-kira demikian. Sudah jadi es krim. Kesimpulannya, si plane sangat berguna buat kita modeling karena kita bisa modeling sesuai dengan arah surface yang akan kita transform, kita model atau kita modifikasi. Kira-kira demikian. Kali ini cukup sampai di sini. Selanjutnya kita akan belajar soal view. Sampai jumpa. Terima kasih.